Selamat sore. Sore ini topik strategi bisnis dan pokok bahasan yang akan kita bahas ini adalah judulnya adalah masa depan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dikaitkan dengan gonjang-ganjing yang terjadi di OpenAI. Jadi eh, kita sampaikan dulu latar belakangnya ya. Hari Jumat yang lalu sampai ke sini beritanya hari Sabtu ya. Itu ada berita yang sangat mengejutkan untuk kita yang mengikuti perkembangan artificial intelligence terutama ya di Amerika, ketika diumumkan oleh board manajemennya OpenAI bahwa mereka telah memutuskan untuk memberhentikan Sam Altman. Ya, jadi ini bukan peristiwa biasa nih, ini bukan peristiwa hanya sekedar board memberhentikan direktur utama perusahaan ya, karena perusahaan yang dibicarakannya adalah OpenAI. OpenAI ini walaupun ini perusahaannya adalah perusahaan non-profit kontrolnya, tapi ini adalah perusahaan yang boleh dibilang menjadi titik perhatian seluruh dunia terkait dengan yang namanya pengembangan artificial intelligence ya. Jadi perusahaan ini bisa dibilang perusahaan kecil karena hanya 770 orang employee-nya, tapi market cap-nya hari ini tuh minggu lalu ya, itu kira-kira 86 miliar US dollar ya. Jadi untuk memberikan gambaran betapa besarnya 86 miliar US dollar itu lebih dari 2 kali lipat market cap-nya Bank Mandiri. Ya, jadi Bank Mandiri kan ada di mana-mana. Kita keluar rumah ketemu Bank Mandiri, belok kanan ada Bank Mandiri, belok kiri ada Bank Mandiri, terus jalan ketemu Bank Mandiri, malah 2-3 ya. Itu market cap-nya adalah 35 miliar US dollar. Jadi 2 kali lipat pun masih lebih kecil daripada OpenAI. Jadi artinya OpenAI ini adalah perusahaan yang memang dianggap punya nilai yang sangat besar sehingga dia bisa dapat valuasi sebesar itu. Di mana nilai paling besarnya OpenAI itu adalah karena perusahaan ini adalah boleh dibilang pionir ataupun perusahaan yang menjadi pendahulu dari tren dikembangkannya teknologi artificial intelligence untuk penggunaan massal ya. Jadi kalau diomongin OpenAI mungkin banyak yang nggak familiar, tapi kalau dibilang ChatGPT pasti hafal, tahu ChatGPT 3, 4 sekarang ya, ada ChatGPT yang wording generatif, yang menghasilkan wording sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ada DAL-E yang menghasilkan visual gambar sesuai dengan pertanyaan yang ataupun permintaan yang diajukan. Jadi itu dua adalah produknya OpenAI. Nah, apa yang terjadi sebetulnya di OpenAI? Ketika hari Jumat itu ya, Jumat malam, Sabtu pagi di Jakarta, di Indonesia mulai ada berita itu. Saya ketika melihat berita itu di lini masa, di media sosial dan di thread, terutama di Twitter ya, di LinkedIn ya, yang banyak saya ikuti, merasa bahwa itu bukan peristiwa biasa, karena itu pada hari itu saya dengan informasi yang pada hari Jumat itu sangat terbatas ya. Jadi bukan hanya di kita, tapi di Amerika pun informasi pada hari itu sangat terbatas mengenai apa sebetulnya terjadi di OpenAI. Itu saya melihatnya dengan mengacu pada beberapa peristiwa sebelumnya, melihat bahwa itu bukan peristiwa biasa. Jadi yang saya tulis di tweet itu adalah ketika Sam Altman memutuskan ataupun diputuskan berhenti dari OpenAI, itu cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Sam Altman tidak lagi cocok ya, fit in dengan OpenAI, atau kemungkinan kedua, OpenAI tidak lagi fit in ataupun cocok dengan Sam Altman. Dan untuk kedua hal itu pasti, yang saya sampaikan pasti penyebabnya itu adalah penyebab yang sangat fundamental, yaitu soal etik ya. Soal etik itu pasti, walaupun pasti mungkin ada juga soal uang, mungkin juga ada soal ego, mungkin juga ada soal penguasaan teknologi, tapi paling ujung itu pasti soal etik. Itu yang saya tulis hari Jumat, hari Sabtu ya, di Indonesia ya. Kemudian mulai Senin, Selasa, Rabu, berita mulai muncul satu, dan kelihatannya memang yang terjadi itu. Jadi bahwa jadi OpenAI ini strukturnya agak luar biasa dibandingkan perusahaan lainnya, karena
OpenAI sendiri itu sebetulnya adalah perusahaan non-profit. Ya, jadi waktu dia didirikan oleh namanya Greg Brockman ya sama Ilva Sutkevich, ya dua-duanya itu ilmuwan AI. Dia didirikan untuk mengembangkan teknologi buatan, kecerdasan buatan untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, karena tujuannya itu seperti itu dari awal mereka dibuat non-profit. Kemudian masuk setelah mereka berdua itu masuk beberapa orang di dalamnya ya. Ada Elon Musk ya. Elon Musk itu selalu ada di beberapa pioneering bisnis industri ya, karena memang Elon Musk punya vision teknologi yang luar biasa lah. Nggak semua orang punya vision teknologi setajam Elon Musk ya. Masuk juga sama Altman, masuk juga beberapa inventor awal. Kemudian di 2019 Elon Musk for some reason keluar dari OpenAI itu masih non-profit. 2019 itu ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika pada akhirnya Sam Altman sebagai CEO merubah strukturnya OpenAI sehingga dia bisa menerima investasi swasta. Artinya sudah mulai jadi bukan lagi non-profit tapi profit. Tapi skemanya tuh strukturnya agak beda karena bukan di OpenAI-nya yang dibuat seperti profit, tapi ada anak perusahaannya yang jadi profit entity. Namun anak perusahaan ini dikontrol sepenuhnya oleh board yang non-profit. Ya, jadi ini interesting nih, karena berarti bisnis yang profit itu dia accountability-nya bukan ke orang-orang komersial, tapi justru ke orang-orang yang boleh dibilang quote-unquote ideal. Boardnya OpenAI itu ada 6 orang, 3 orang karyawan ya, jadi karyawannya jadi board, jadi direktur di situ juga, 3 orang dari luar. Nah, yang kemarin ini berperan dalam memberhentikan Sam Altman itu adalah yang namanya Ilya Sutskever ya. Jadi kemudian beritanya makin kesini makin terlihat jelas bahwa perbedaan utama yang menyebabkan bahwa Sam Altman dipaksa keluar dari OpenAI adalah karena dia kelihatannya cenderung lebih memprioritaskan agar pengembangan teknologi kecerdasan buatan itu artificial intelligence bisa dipercepat dengan tujuan komersial dan tidak memprioritaskan keamanan bagi pengguna. Ya, jadi udah jelas posisinya nih. Sam Altman kelihatannya ke arah sana, sementara Ilya ada di posisi sebelahnya, dari sebaliknya bahwa dia berpendapat pengembangan artificial intelligence itu tidak harus mendahulukan kepentingan safety, prioritas safety, karena safety itu sangat penting supaya teknologi itu alih-alih membawa kemanfaatan malah membawa kemudaratan ya. Jadi Elon Musk termasuk dalam camp ini ya. Dia mendukung ini walaupun dia sudah tidak ada di situ, sementara Sam Altman sudah pasti tidak dalam posisi itu. Makanya kemarin ini kemudian dalam langkah yang tidak terduga tiba-tiba Satya Nadella, CEO-nya Microsoft, mengumumkan bahwa mereka akan membuat sendiri unit artificial intelligence di dalam Microsoft, dan Sam Altman bersama orang-orang yang disebutnya sudah tidak lagi cocok dengan OpenAI akan pindah ke sana ya. Disebutnya sih angkanya sampai 700 orang. Jadi katanya 700 dari 770 orang di OpenAI akan ikut sama Altman ya. Tapi saya personally nggak percaya ini akan terjadi ya. Jadi kita lihat aja perkembangannya karena ini sangat dinamis ya. Saya personally tidak percaya itu akan terjadi. Seeing is believing, see what will happen. Tapi pada saat kemarin itu Satya Nadella buat tweet seperti itu, saya kemudian juga setelah berpikir membuat tweet juga bahwa yang saya bilang pada akhirnya semua burung akan terbang bersama kawanannya. Jadi itu maksudnya adalah bahwa kalau memang itu terjadi ya akhirnya Sam Altman tuh cocoknya memang pergi sama Satya Nadella. Itu dua orang teknologi yang memang motifnya profit ya. Jadi nggak bisa tutupin lagi, motifnya memang profit. Pokoknya paling penting itu profit, teknologi, pengembangan teknologi penting,
kemanfaatan bagi kemanusiaan, bagi masyarakat penting, tapi harus ada profit. Ya, sementara yang sebelah sini tuh kayaknya beda. Nah, jadi situasi terkininya tuh seperti itu. Nah, kaitannya dengan masa depan artificial intelligence itu di mana kaitannya? Jadi kaitannya sebenarnya begini. OpenAI itu didirikan dengan maksud tujuan mencapai apa yang namanya AGI, ya. Artificial General Intelligence, ya. Jadi singkatnya Artificial General Intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang mampu meniru sepenuhnya kemampuan otak manusia dalam menganalisa situasi, membuat pilihan keputusan, dan kemudian mengambil keputusan yang paling baik. Ya, jadi AGI itu nanti ujungnya akan sampai ke sana, ya. Namun saat ini kita masih jauh dari sana. Ya, kalau secara teknologi kita masih jauh dari sana, ya. Bahkan ChatGPT pun masih jauh. Nanti kita sampaikan kenapa ChatGPT masih jauh, ya. Jadi kita masih jauh dari sana. Tapi kalau dalam diskusinya di antara para ilmuwan artificial intelligence, ya, banyak yang skeptis sebetulnya bahwa apakah mungkin pada suatu saat kita akan sampai ke sana. Jadi banyak yang berpandangan bahwa target AGI itu sebetulnya unachievable. Jadi itu nggak akan tercapai, ya. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, fokusnya yang di CAPS itu, karena kita sadar itu nggak akan tercapai, sudahlah kita pindah ke aktivitas riset yang lain lagi, riset dasar yang lain lagi, ya. Karena kan memang pengembangan artificial intelligence itu kan sangat costly, dan sementara ini kan dibiayai sebagian besar oleh venture capital, ya. Jadi hampir sebagian besar venture capital sekarang bertaruh ke sini. Tapi kan masa depannya makin lama makin kelihatan bahwa ini bisa-bisa nggak nyampe, ya. Itu yang camp yang pertama. Camp kedua yang masih yakin itu sampai, punya pandangan lain yang bahwa ini bukan cuma soal sampai apa nggak sampai, tapi bagaimana sampainya itu, ataupun bagaimana pada saat itu tercapai. Teknologi itu sudah punya mekanisme security, ya. Artinya dia bisa memastikan bahwa penggunaan AGI itu nantinya tidak malah membuat kemudaratan, karena yang dituju dari awal adalah kemanfaatan, ya. Artinya adalah soal security-nya, keamanannya bagi pengguna, ya. Itu concern di camp kedua. Nah, kedua grup ini, sahabat ini masih ada dalam satu entity yang sama, ya. Jadi kan yang bergerak ke arah AGI kan setelah OpenAI secara formal mendeklarasikan arahnya, kan muncul ada namanya DeepMind, ya. DeepMind itu ada di semesternya Google, ya. Kemudian ada beberapa research teknologi lain yang juga mengembangkan artificial intelligence dengan tujuan ke AGI. Jadi memang sekarang ini kalau kita ngomong kemana artificial intelligence akan menuju, semuanya akan mengarah ke sana. Yang saat ini sudah dicapai dalam tahapan mencapai AGI itu kan namanya ChatGPT, atau kalau saya personally nggak banyak pakai itu sehari-hari, tapi saya pakai BART, ya. Kalau BART itu ada di Google, tapi itu fungsinya sama. Kemudian ada juga Perplexity, ya. Jadi kalau yang dua itu sebetulnya belum boleh dibilang artificial intelligence yang full. Itu kalau dalam terminologi technical di kecerdasan buatan disebutnya adalah narrow artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang sangat spesifik untuk keperluan tertentu, ya. Jadi disebutnya narrow. Nah, keperluan tertentunya apa? Keperluan tertentunya di ChatGPT atau BART atau Perplexity ataupun aplikasi yang lain itu, dia itu keperluannya adalah menghasilkan apa yang namanya generative response, ya. Jadi generative response itu setiap pertanyaan ataupun setiap concern dari pengguna yang disampaikan, ya, melalui prompt, ya. Kita tahu kalau kita biasa pakai itu, kita tahu prompt itu instruksinya, ya. Itu keluar dalam bentuk generatif, ya. Jadi kalau kita ingat sebelum ini, kalau kita cari informasi di Google misalnya, ya. Jadi misalnya Google, kemarin ini saya ada riset untuk tulisan yang saya buat, ya. Jadi saya perlu informasi mengenai di amandemen UUD 45 yang keberapa mulai diperlakukan pasal pemilihan presiden secara langsung, ya.
Kalau itu kita cari di Google, yang nanti yang akan muncul adalah begitu banyak link. Ini amandemen, kadang-kadang linknya juga udah ngacak-ngacak tuh. Kalau 1, 2, 3, 4 masih ngomong amandemen, tapi dia nggak spesifik ngomong amandemen yang mana yang saya cari gitu. Karena kan ada 5 amandemen ya. Jadi kita harus buka lagi, cari lagi. Nah, dengan BART saya tinggal bikin prompt seperti tadi, in which amendment of our constitution that we have started to have regulation for direct election of the president. Jadi kan di prompt itu kan kita bisa tulis, kalau di bahasa Indonesia sudah termasuk bahasa yang sudah di acknowledge ya, tapi saya sementara ini terbiasa menggunakan bahasa Inggris, jadi biasanya saya pakai bahasa Inggris dalam menggunakan BART ya, ataupun AI yang lain, dan itu langsung keluar amandemen ketiga yang dimana mulai diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung. Nah, itu teknologi itu namanya teknologi generative text response. Jadi sudah jauh lebih maju ya. Kita dulu namanya dibilang kita dulu kemana-mana ketemu Mbah Google. Sekarang Mbah Google udah nggak laku lagi. Mbah Google ngasih jawaban terlalu banyak. Sekarang mbahnya yaitu ada Mbah BART, ada Mbah ChatGPT, ada Mbah Perplexity. Dia bisa jawab tepat seperti apa yang kita tanyakan ya. Nah, tapi itu pun kalau dalam timelinenya artificial intelligence itu masih sampai ke tahapan yang namanya narrow ya. Jadi masih sangat sempit ya, karena sebetulnya yang dilakukan oleh teknologi itu ya, mereka tidak menemukan jawabannya itu dengan menggunakan core-nya berpikir ya. Core berpikir itu namanya adalah ability ya, adalah namanya adalah kemampuan untuk menalar dan menalah persoalan ya. Jadi itu tidak digunakan oleh si ChatGPT maupun Perplexity, tapi mereka sebetulnya hanya dilatih untuk merespon kalimat yang muncul, kemudian membuat jawabannya berdasarkan probability yang paling mungkin paling sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan karena dia dilatih dengan begitu banyak big data, pada akhirnya mereka nanti bisa menjawab persis seperti yang ditanyakan. Jadi sebetulnya itu mereka nggak sama sekali nggak ngerti konteksnya Undang-Undang Dasar 45 itu apa, kemudian kenapa ada amandemen, kemudian amandemen itu merubah apa, enggak, tapi mereka sepenuhnya mengenai teks ya. Jadi itu sebetulnya yang membedakan antara narrow artificial intelligence dengan yang namanya AGI tadi, artificial general intelligence ya, atau itu yang namanya full scale artificial intelligence. Nah, sekarang kemana setelah itu? Kemana setelah itu adalah bahwa pengembangan artificial intelligence ini diarahkan kepada kecerdasan umum yang nantinya diharapkan bisa, tadi sebut depannya, bisa menggantikan fungsi kecerdasan umum yang sekarang ini ada di manusia. Jadi tujuan akhirnya para ilmuwan di artificial intelligence memang sangat ambisius ya. Jadi dia mau merubah otak kita, otak manusia dengan kecerdasan buatan itu, sehingga nantinya cara berpikir manusia menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih fokus ya. Nah, apa yang mesti dilakukan untuk sampai ke sana? Jadi sebetulnya mesin itu sekarang sedang dilatih untuk melakukan cara berpikir manusia. Jadi cara berpikir manusia itu kan dia dimulai dengan pemahaman mengenai masalah ya. Di dalam pemahaman itu ada 3 komponen ya. Yang pertama namanya understanding and reasoning, kemudian yang kedua namanya learning dan adaptation, yang ketiga namanya problem solving, yang ketiga namanya limitation. Jadi cara berpikir kita dalam memecahkan masalah itu kan dimulai dengan understanding dan reasoning. Understanding itu mengenali pola-pola. Jadi kalau kita lagi membaca buku, kita melihat ada pola dalam buku itu ya, ada narasinya, ada teks, mungkin ada diagram. Kalau kita lagi nonton video, nonton TV, kita lihat pola-pola dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita, dalam bentuk suara ya.
kalau kita lagi menulis, kita menemui apa yang sudah dicapai di tulisannya dan apa yang belum dicapai di dalam backbone kita ya, di dalam di otak belakang kita yang masuk ke dalam, yang nanti akan masuk dalam tulisan. Nah, itu proses namanya proses pengenalan. Jadi selalu kalau dalam setiap hal manusia secara berpikir mulai dengan pengenalan, ini apa nih, ini apa gitu kan. Nah, dalam pengenalan itu ada proses recall. Jadi recall itu misalnya kita melihat satu bentuk seperti binatang berkaki 4 dengan berbulu, kita mesti recall binatang berkaki 4 berbulu itu ada domba, ada sapi, ada pisang, ada bulunya ya. Ini yang mana gitu. Nah, itu selalu terjadi secara instinktif, sehingga begitu kita melihat objek kita langsung tahu, oh ini adalah ini gitu ya. Nah, setelah itu ada namanya proses reasoning ya. Jadi setelah kita melihat ya, misalnya kalau kita lagi membaca, apa yang mau dilakukan? Kalau setelah membaca, mau membaca catatan, kita mulai berpikir dalam topik bacaan kita itu apa yang perlu kita catat di sini. Jadi di situ udah mulai namanya critical thinking. Ada yang perlu dicatat ya? Kalau nggak perlu dicatat, apa perlu ditandain aja? Atau kalau nggak, dilewatin aja. Tapi kita ingat bahwa ini ada tempat di sini. Ya, jadi itu adalah tahapan awal untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kita lagi di rumah, tiba-tiba dari luar terdengar ada bunyi sirene atau bunyi apapun yang tidak biasa terjadi, pertama kali dalam tahapan understanding kita mengetahui itu apa, itu bunyi sirene, kemudian kita keluar dan mulai berpikir apa yang mesti dilakukan karena bunyi sirene itu. Sirene itu apa? Apa hanya sekedar bunyi lewat terus kita nggak perlu apa-apa? Itu pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Apakah itu ada kebakaran di rumah tetangga, atau ada indikasi mau ada angin kencang atau apa. Itu sudah masuk ke dalam proses yang namanya tadi reasoning ya. Dari reasoning itu kemudian muncul alternatif, solusi, apa yang mesti dilakukan ya. Jadi itu sudah masuk ke dalam learning ya. Learning itu kalau kita setiap hari menemui berbagai macam peristiwa, pada akhirnya dia nanti beradaptasi. Jadi beradaptasi itu kalau dalam contoh tadi Serena ya, misalnya kemudian ternyata nggak ada apa-apa, besok ataupun 2 hari lagi terjadi lagi, kita jadi lebih tenang kan, karena kita tahu itu nggak ada apa-apa ya. Itu udah bagian dari adaptasi. Terakhir kemudian adalah di problem solving. Nah, ini seluruh proses ini yang nantinya di dalam AGI itu akan dipindahkan dalam bentuk mesin ya. Jadi bisa bayangkan bahwa tujuan akhirnya ilmuwan itu nanti adalah meletakkan mesin itu. Saya masih belum kebayang apakah di dalam kepala itu akan ada, kepala manusia yang mau pakai itu ya, akan ada akses untuk masuk ke AGI sehingga dia bisa menggunakan itu untuk kegiatannya dia, atau itu ada di luar ya, karena kelihatannya belum sampai ke sana pemikirannya ya, kalaupun nanti tercapai. Karena kan tujuan akhirnya menggantikan cara berpikir manusia. Itu kalau keperluan yang sangat boleh dibilang sangat personal. Tapi memang dalam kertas-kertas kerja yang dibaca mengenai AGI itu, fungsi utamanya nanti bukan untuk keperluan personal tadi, tapi itu untuk keperluan misalnya di air traffic control ya. Di air traffic control itu kan sekarang sudah banyak sekali alat bantu yang membantu mereka kan, untuk memonitor cuaca, memonitor pergerakan pesawat, memonitor situasi alert antar pesawat. Tapi kan tetap harus ada orang di situ yang memutuskan dalam situasi yang kritikal ya. Nah, mungkin bisa disampaikan sana, karena tadi sekali lagi yang terlewat adalah AGI ini terutama ditujukan dan dibuat agar kita dapat membuat keputusan dengan kondisi yang tidak diketahui atau unknown ya. Jadi memang tujuan akhirnya AGI itu nanti bukan membuat keputusan untuk hal-hal yang sudah umum ya, kalau itu sih lebih biasa. Tapi nanti AGI itu lebih tujuan kepada kemampuan kita membuat keputusan untuk hal-hal yang tidak ada presidennya. Jadi itulah yang namanya kecerdasan buatan yang sesungguhnya. Sementara mungkin